Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thalia Swadanisa dan rekan saya Novianto Dwi Saputro. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan arsitektur sistem informasi enterprise mengenai laporan akhir. Pertama, kita akan menjelaskan pendefinisian ruang lingkup. Sebelumnya, saya dan Novianto itu bekerja di satu perusahaan yang sama, yaitu PT Smooth. PT Smooth sendiri adalah perusahaan yang bergerak pada industri teknologi informasi yang ada di Bandung. Smooth adalah salah satu anak dari Walden Group atau biasa disebut WGS. Kita biasanya menyebutnya sister company dari WGS, yang awalnya berfokus pada pengembangan aplikasi PHP. Namun saat ini mulai merambah ke teknologi lain seperti hybrid, mobile, dan JS, baik back-end maupun front-end. Di sini saya sendiri bekerja sebagai quality assurance dan Novianto sendiri sebagai team leader. Tujuan dari PT Smooth sendiri yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien dengan harga yang terjangkau, komunikasi yang cepat tanggap, dan memastikan hasilnya baik dan juga memenuhi tenggat waktu. Untuk visinya, menjadi perusahaan IT terkemuka yang menghasilkan produk dan juga jasa IT yang profesional. Rancangan arsitektur data. Project base yang dibahas adalah salah satu produk dari PT Smooth Teknologi Indonesia. Rancangan data warehouse yang diusulkan menggunakan data warehouse dengan arsitektur terpusat, sehingga pengumpulan data yang dilakukan akan terpusat pada suatu tempat. Alasan menggunakan arsitektur terpusat adalah untuk mempermudah dalam pengawasan pemeliharaan data yang tersimpan dalam data warehouse. Selain itu, pengembangan rancangan relatif murah dibandingkan dengan bentuk data warehouse yang terdistribusi. Berikut ini adalah gambaran arsitektur data warehouse pada suatu perusahaan yang kita sebut PTX. Ya, sebelumnya akan dijelaskan dulu entitas pengadaan di sini, yaitu entitas data, vendor dokumen pengadaan, barang penyimpanan, dan admin gudang. Di sini dimulai dari entitas pengadaan. PTX melakukan pengadaan barang kepada vendor dari PTX dengan menyertakan dokumen pengadaan. Setelah itu, ketika barang sudah diterima, pihak PTX menempatkan barang sesuai jenis barang dan didata oleh admin gudang. Itu entitas pengadaan. Lalu ada entitas pengelolaan. Entitas datanya seleksi barang, pelaporan, dan admin pengelolaan. Setelah proses pengadaan selesai, dilakukan proses pengelolaan. Pada proses pengelolaan barang yang dilakukan oleh bagian gudang, barang diseleksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PTX dan dibuatkan dokumen pelaporan oleh admin pengelolaan. Lalu ada entitas penjualan. Entitas datanya pembeli, dokumen penjualan, keuangan, dan admin keuangan. Jadi pada tahap akhir, proses penjualan admin melakukan pendataan pembeli serta membuat dokumen penjualan. Kemudian pelaporan diberikan kepada bagian keuangan untuk didata. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada distribusi arsitektur data yang akan dijelaskan oleh Saudara Novianto Dwi Saputro. Silakan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu distribusi arsitektur data. Distribusi arsitektur data di sini ada 3 bagian, yaitu pengadaan, pengelolaan, dan penjualan. Yang pertama itu dari pengadaan yang mempunyai data vendor, dokumen pengadaan, dan barang. Lalu ke penyimpanan dari pengelolaan seleksi barang, lalu melakukan pelaporan kepada penjual, lalu pada penjual mempunyai data pembeli dan penjualan, lalu ada penjualan barang, dari situ bisa menghasilkan data keuangan. Rancangan arsitektur aplikasi. Aplikasi yang akan dirancang untuk perusahaan dilihat berdasarkan subsistem informasi pada arsitektur data. Subsistem yang dirancang pada perusahaan klien, yaitu PTX, ada 3, yaitu subsistem pengadaan, subsistem pengelolaan, dan subsistem penjualan.
Batasan daftar kandidat aplikasi, yaitu ada aplikasi daftar vendor, aplikasi dokumen pengadaan, aplikasi data barang, aplikasi daftar pembeli, aplikasi dokumen penjualan, aplikasi user, aplikasi employee, sistem penyimpanan barang, sistem seleksi barang, sistem pelaporan, dan sistem keuangan. Dari batasan aplikasi ini adalah yang mencakup dari kebutuhan PTX tersebut. Observasi objek penelitian atau project based learning. Observasi yang dilakukan ialah melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perancangan strategi sistem informasi. Observasi meliputi mencoba aplikasi Microsoft Office yang digunakan pada PTX dan menganalisa aplikasi Microsoft Office tersebut, serta mengamati proses bisnis yang berjalan. Urutan prioritas pengembangan aplikasi. Bisa dilihat dari sini, yang pertama, awal sistem proyek itu adalah kebijakan dan perancangan sistem, lalu analisis sistem, desain atau perancangan sistem secara umum, desain perancangan sistem terperinci, seleksi sistem, implementasi penerapan sistem, lalu perawatan atau maintenance. Lalu balik lagi ke atas, yaitu kebijakan dan perancangan sistem dan berulang. Strategi migrasi. Tantangan utama adalah menentukan strategi migrasi yang direkomendasikan untuk memenuhi semua persyaratan pelanggan atau klien. Centang biru bisnis harus mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Definisi kegiatan migrasi, spesifikasi persyaratan fungsional, kuantifikasi berbagai struktur objek bisnis, prosedur, proses, dan objek. Definisi data yang tidak boleh dimigrasi. Langkah pertama dalam migrasi adalah mengidentifikasi semua aplikasi dan data relevan yang digunakan. Karena itu, tidak akan cukup hanya dengan mengidentifikasikan data. Definisi pengarsipan data histori yang tidak boleh dimigrasi, ketergantungan pada sistem target dan sumber. Hasil dari kegiatan di atas mengarah pada strategi migrasi tingkat tinggi. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dapat berasal dari TOGAF ADMM, tepatnya dari fase peluang dan solusi dan perancangan migrasi. Mungkin sudah sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa email Bu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.